Tuhan justru mengulurkan tangannya kepada permintaan mereka yang sedang dalam keadaan tidak berdaya. Tuhan memberi nilai tambah bagi yang lemah. Ketahuilah ketika Anda lemah, ini saatnya Tuhan menyatakan mujizatnya. Ketika Anda merasa bahwa saya tidak bisa, ini saatnya Tuhan akan pakai Anda. Yang kedua, tujuan daripada beradaptasi membuat kita belajar hal yang baru. Tidak belajar maka kita tidak pernah bertumbuh. Orang yang belajar pasti berkembang, pasti tambah kuat. Orang yang belajar mengalami kemajuan. Kita bisa belajar karena kita berada di tempat yang baru. Kita akan belajar banyak hal ketika kita berada di tempat yang belum biasa kita ada. Sebagai contoh, kalau kita berada di lingkungan yang baru, tentu kita harus mulai belajar untuk rendah hati, memperkenalkan diri kita kepada tetangga. Kita harus bisa beradaptasi dan ngobrol sama mereka. Walaupun mungkin mereka itu nggak membuat kita nyaman, membuat kita rasa risih karena mereka orang baru. Tapi dengan kita bisa beradaptasi dan bicara sama mereka, maka ini membuat mereka bisa menerima kita. Kehadiran kita tidak jadi orang asing, tapi kehadiran kita sebagai keluarga bagi mereka di tempat yang baru. Jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita itu dinamis. Kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan selalu sama dari waktu ke waktu, tapi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita terus berkembang. Jadi kepala tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Dan semua itu bisa terjadi ketika kita bisa keluar dari rasa nyaman, ketika kita terus belajar yang baru, ketika kita bisa beradaptasi. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 19 dan 20. Setelah Raja Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, setelah Yusuf dan keluarga kudus sudah nyaman tinggal di Mesir sekitar 4 tahun, tepatnya sejarah mencatat 3 tahun 11 bulan, Tuhan menyuruh Yusuf kembali ke tanah perjanjian. Karena Raja Herodes yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Baru saja Yusuf settle down. Baru saja keluarga kudus nyaman ada di Mesir. Tuhan suruh mereka bergerak lagi. Dari sini kita bisa melihat bahwa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan statis, tapi dinamis. Nah, kalau keluarga kudus tidak bisa beradaptasi, maka keluarga kudus akan binasa di tangan Raja Herodes. Tapi karena Yusuf mampu beradaptasi, maka yang jahat justru yang mati. Wow, orang yang bisa beradaptasi itu tidak ada matinya. Selalu paten, selalu hidup. Semakin dijahati, semakin berkembang. Semakin ditekan, semakin bertumbuh. Semakin dihalangi, semakin terkenal. Semakin dirugikan, semakin diberkati. Jadi, jangan kecewa jika rasa nyamanmu itu terusik. Tuhan sedang mengokohkan kuda-kudamu agar Anda bisa maju, agar Anda bisa berkembang, agar Anda bisa bangkit lagi. Nah, saya senang sekali di dalam kitab Amsal, Raja Salomo ada seorang raja yang begitu kaya, begitu berhasil, begitu sukses, penuh dengan hikmat. Tapi masih belajar dari 4 binatang terkecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Kecil tapi bijaksana, lemah tapi cerdas. Salah satunya adalah cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Luar biasa sekali. Amsal pasal 30 ayat 28. Raja Salomo berkata, cicak yang dapat kau tangkap di tangan, tetapi juga ada di istana raja. Cicak ini adalah binatang yang lemah dan menjijikan. Tapi cicak adalah binatang yang paling mudah beradaptasi. Cicak walaupun lemah, tidak menggigit seperti ular. Walaupun mudah ditangkap oleh predator, oleh tangan kita, tapi cicak dilengkapi dengan ekor yang sanggup beregenerasi, alias tumbuh lagi jika terputus. Seperti mutant. Jadi film X-Men atau pengarang komik Marvel, Stan Lee terinspirasi dari cicak. Jika ada yang putus, bisa tumbuh lagi. Wow. Ekor cicak ini akan terputus ketika cicak merasa sedang dalam bahaya. Ekornya akan putus bergerak-gerak sehingga pemangsa
akan terfokus pada ekor yang putus. Dan akibatnya cicak bisa lari jauh-jauh untuk menyelamatkan diri. Cicak juga dibekali dengan kemampuan untuk bisa beradaptasi tinggi. Coba lihat, cicak ini ada di mana-mana. Dari lingkungan kotor, kumuh, hingga lingkungan mewah. Dia ada. Cicak ada di rumah, di sekolah, di pasar, di kantor, hingga istana-istana raja. Mengapa cicak bisa lalu lalang dengan bebas di istana raja? Kita aja gak bisa sembarangan lalu lalang bebas di istana raja. Bisa ditangkap, bisa dibunuh. Karena cicak itu makan nyamuk, makan serangga-serangga kecil yang merugikan. Meskipun lemah, ternyata cicak berguna di istana raja. Hal yang sama, walaupun kita lemah, tapi Anda sangat berguna bagi kerajaan Allah. Meskipun Anda tidak hebat, tapi Tuhan pakai Anda. Asalkan Anda bisa beradaptasi seperti cicak. Tuhan itu memberi nilai tambah buat orang-orang yang lemah. Dalam kitab Mazmur 10 ayat 17, justru keinginan orang-orang yang tertindas telah Tuhan dengar. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telinga Engkau kepada mereka. Wow, Tuhan memasang telinga terhadap doa orang lemah. Tuhan justru mengulurkan tangannya kepada permintaan mereka yang sedang dalam keadaan tidak berdaya. Tuhan memberi nilai tambah bagi yang lemah. Ketahuilah ketika Anda lemah, ini saatnya Tuhan menyatakan mujizatnya. Ketika Anda merasa bahwa saya tidak bisa, ini saatnya Tuhan akan pakai Anda. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 22, malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Wow, anggota tubuh yang buruk kelihatannya seperti jantung, liver, paru-paru, pankreas, mungkin kurang mulia dibandingkan dengan wajah kita, dengan mata kita, dengan mungkin bibir kita, tapi punya peranan yang penting. Bayangkan, Anda tidak punya hidung, nggak punya telinga, masih bisa hidup. Tapi Anda tidak punya jantung, Anda tidak bisa hidup. Justru anggota-anggota tubuh yang lemah, yang kelihatannya buruk, punya peranan sangat penting. Jadi, jika Anda merasa lemah, justru Anda paling dibutuhkan sama Tuhan. Karena orang lemah itu mudah dibimbing sama Tuhan. Sekecil apapun Anda bisa dipakai sama Tuhan. Batu yang kecil bisa dipakai sama Daud untuk mengalahkan Goliat yang badannya 3 kali lebih besar dari Daud. Selemah apapun Anda, Tuhan tetap bisa memakai Anda. Anda berguna bagi Tuhan. Justru orang yang merasa kuat seperti Simson dibuat Tuhan jadi lemah. Justru ketika Simson lemah, Simson bisa mengalahkan bangsa Filistin lebih banyak daripada waktu Simson dalam keadaan kuat. Wow, justru kuasa Tuhan turun menaungi kita ketika kita berada di titik terendah hidup kita.